Sapaan senyap, mereka tidak bisa bicara, juga tidak bisa mendengar, juga tidak bisa melihat dengan baik. Maka kami untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu dikasihi manusia. Tahun 2019 itu mulailah dengan COVID bulan Februari, dan waktu itu kan kami sungguh tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi pandemi seperti itu. Dan akhirnya anak semua harus dipulangkan karena ya berbahaya sekali waktu itu ya. Akhirnya kami hari-hari itu sungguh sangat ya boleh dikatakan kesepian, karena biasanya ada suara anak walaupun mereka tidak bisa berkomunikasi, tetapi suara mereka itu kan ada kehidupan gitu. Dan ini waktu yang cukup lama. Kemudian saya bertanya kepada Bapak Ibu guru di HKI, di Helen Keller Indonesia di Jogja, Bapak Ibu asrama, apakah pengalaman selama ini bagaimana melayani anak-anak? Apakah punya pengalaman yang istimewa? Waktu itu saya bertanya, oh ada suster, banyak suster. Kemudian, apakah pernah ditulis tentang pengalaman itu? Sudah suster, lah sekarang mana tulisannya? Gitu. Waduh suster sudah lupa, sudah begini. Oke, enggak apa-apa. Sekarang untuk mengisi waktu yang kita tidak tahu kapan akan selesai pandemi ini, maka kita mencoba merefleksikan kembali pengalaman melayani anak-anak. Kemudian bagaimana? Oh ya mau suster. Nah, bukan sekarang kalau sudah nanti terkumpul ya bukan hanya sekedar dikumpulkan saja, tetapi saya akan membukukan pengalaman itu, saya bukukan. Kemudian tapi kami belum pernah mengalami suster, belum punya pengalaman untuk menulis gitu. Tidak apa-apa, saya punya kenalan yang sudah pernah menulis atau yang sudah biasa menulis. Akhirnya saya mengundang satu narasumber mengajar bagaimana cara menulis. Kemudian ya itu terjadi, kemudian mulailah menulis, dan waktu itu saya siap untuk mengedit waktu itu begitu. Karena apa? Saya terdorong supaya pengalaman itu sungguh ada momennya. Kebetulan waktu itu Helen Keller sudah mau memperingati 25 tahun Helen Keller. Tapi karena pandemi, karena kami akhirnya kami tidak bisa mengadakan acara apapun. Kemudian ini menandai, selain karena pandemi, tapi kami juga menandai bahwa Helen Keller hadir di Indonesia ini sudah 25 tahun. Maka ya akhirnya melalui perjuangan yang berat, bahkan saya pernah sampai ini, karena ya tidak biasa, teman-teman kan tidak pernah menulis ya. Akhirnya ya saya dengan sabar, dengan ya tekun ya, walaupun suatu saat aduh kok yo ternyata ya susah juga gitu. Tapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk membukukan pengalaman tersebut. Jadi ini sungguh luar biasa bagi kami, bisa mengungkapkan pengalaman dalam bentuk cerita pendek dan ada puisi pendek berkaitan dengan bagaimana melayani anak-anak berkebutuhan khusus di Helen Keller Indonesia. Sapaan senyap, mereka tidak bisa bicara, juga tidak bisa mendengar, juga tidak bisa melihat dengan baik. Maka kami menyapa mereka dalam kesunyian, menyapa mereka melalui hati kami, dengan sentuhan kami. Itu sapaan, menyapa anak-anak dengan kelembutan hati, dengan perhatian, supaya mereka juga bisa terkoneksi dengan kami. Itu jadi dari judul Sapaan Senyap.
Jadi ini ya dari kami menyapa mereka, tapi dalam kesunyian, dalam kesenyapan mereka. Dan akhirnya ada hati kami sama hati mereka itu bisa nyambung. Kemudian ini anak-anak yang pecah telur dalam arti mereka ketika tidak bersekolah, mereka nggak mampu berbuat apa-apa. Jadi mereka masih seperti terkurung di dalam dirinya. Tapi ketika kami memberikan yang mereka butuhkan, mereka bisa. Akhirnya toh dengan berbagai cara yang saya juga kagum kok ada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu asrama yang dengan telaten, tekun mendampingi mereka sehingga mereka bisa berkomunikasi. Ini yang bagi kami ini sungguh mengharukan, sungguh luar biasa. Jadi ini adalah ibu yang mari kepadaku, kamu semua, terutama yang mengalami kebutuhan ini. Jadi kalau kami itu ya membuka tangan selebar-lebarnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, supaya mereka boleh dikatakan memanusiakan manusia. Kalau mereka tidak mendapatkan pendidikan, mereka tidak mampu apa-apa. Walaupun mereka kemampuannya hanya meningkat itu 1 tahun itu hanya sedikit, tetapi ini bagi kami adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Anak-anak terutama. Jadi mereka toh tetap yang namanya prestasi itu tetap mereka juga memiliki prestasi. Walaupun tidak bisa diukur pada umumnya. Ukurannya adalah ukuran mereka. Mampunya segitu ya sudah. Seperti itu. Anak yang berkebutuhan khusus itu sungguh boleh dikatakan sangat miskin. Sementara kalau anak-anak yang normal dalam arti dengan panca indera yang lengkap, belum bisa bicara tapi sudah bisa mendengar. Sehingga mereka dunia itu sudah mereka kenal sejak mereka bayi. Kenal suara ibunya, kenal suara papanya, kenal suara kakaknya, atau benda-benda yang ada di sekitarnya yang berbunyi. Tapi kalau anak-anak kami itu tidak mengenal, jadi dunia mereka sebetulnya tertutup, apalagi sudah tuli, buta, atau autis, atau apapun itu, sehingga alat komunikasi mereka terputus semua. Sehingga mereka untuk menuju dunia pun juga tidak tahu bahwa dunia mereka seperti itu ya, mereka hanya menerima. Dan ini kami mau membuka pintu bagi mereka supaya mereka bisa tahu dunia. Seluas apapun itu, yang penting kami membantu mereka supaya tidak semakin terkurung anak-anak ini. Supaya bisa eksplorasi. Walaupun hanya sebatas dunia yang sempit, tapi mereka tetap mempunyai kebahagiaan tersendiri ketika mengalami sesuatu yang baru. Ada mukjizat, kemudian ada anak yang dari tadinya tidak bisa menjadi mampu, yang tadinya susah untuk dikendalikan bisa dikendalikan, yang tidak pernah terpikir oleh seorang guru bahwa akan bisa membuat sesuatu, akhirnya dari hari ke hari dengan pembiasaan, akhirnya anak bisa membuahkan karya tangan yang luar biasa. Jadi buku ini memang sungguh sangat otentik pengalaman Bapak Ibu guru bersama anak-anak. Kalau pengalaman saya sendiri, saya menulis dua kisah dan juga puisi. Kisah ini yang satu ini anak dari Pemalang. Ini masih ada pendengarannya, tapi buta, sama sekali tidak. Kemudian pada waktu awal pertama dia datang itu menangis karena ditinggal mamahnya. Kemudian sampai sepanjang hari itu menangis. Sampai yang mendengar itu pun juga, kita mau buat apa gitu. Terus akhirnya saya karena ini anak dari Batak, Bang, yuk kita jalan-jalan Bang gitu. Nanti kita nunggu mamah ya gitu. Dia enggak bisa menjawab. Terus saya hanya saya ajak ke jalan raya, kan sedikit mendengar. Juga dia mendengar. Ini kita nunggu kendaraan, nanti mamah datang gitu. Terus saya ajak ke sana. Terus sudah agak capek, saya ajak pulang. Pada waktu mau masuk ke lokasi
SLB ini dia agak apa ya, bahasa tubuhnya kok balik lagi gitu. Oh enggak apa-apa, kita nanti nunggu di sini. Terus itu di ayunan. Saya pangku, terus sebentar ya nanti kita nunggu sambil nunggu mamah gitu. Terus saya peluk, saya ini lama-lama karena dia capek, terus dia tertidur sampai jam makan sore. Makan sore terus udah bel, Bang kita makan dulu ya gitu. Sesudah itu dia kerasan, tidak menangis lagi. Dan ini bagi saya juga ternyata kita harus mengikuti apa yang mereka pikirkan, walaupun kita harus menafsirkan, tetapi bagaimana kita ya dengan berbagai cara, akhirnya anak ini bisa kerasan dan tidak menangis lagi, tidak bertanya kalau mamahnya ya, misalnya besok mamah kesini ya, iya. Jadi komunikasi kedalaman ini yang harus disampaikan kepada anak-anak. Ini hanya salah satu beberapa hal pengalaman yang bagi saya secara pribadi yang mendampingi guru-guru dan ibu asrama dan anak-anak itu sungguh otentik pengalaman itu. Ya. Aku